sasaran kami itu saya titipkan di warung-warung terdekat seperti warung kelontong, begitu saya titipin setiap hari, begitu yang membantu saya untuk memasarkan produksi kami di kelompok kampung KB Dusun Nanas. Terus kemudian samping itu saya juga dibantu oleh bapak-bapak pendamping dari dinas untuk memasarkan produksi kami. Dan alhamdulillah Bu, dengan berjalannya waktu itu kami boleh dibilang sangat manfaat sekali bagi berkembangnya kelompok UPKS kami yang ada di Dusun Nanas, karena dari segi pemasaran pun kami sudah ada yang membantu, jadi kita nggak kesulitan untuk masalah pemasaran, kita nggak ada kesulitan gitu. Cuma yang menjadi kendala itu kadang-kadang bahannya itu kan soalnya musiman, jadi ya kalau yang namanya laut itu kan nggak mesti musimnya ikannya itu berbeda-beda. Kadang bulan ini tuna, terus bulan berikutnya lagi menjadi layur dan sebagainya. Untuk itu kan kalau yang bikin abon ini hanya ikan tuna, jadi kalau ikan yang lain seperti layur itu nggak bisa digunakan untuk membuat abon. Kemudian saya juga sudah membawa sampelnya produknya ke Baringan sini untuk kemudian mungkin bisa dibebaskan sama Bapak Ibu sekalian. Inilah produk kami dari UPPKS Dusun Nanas, Ibu. Ini asli dari ikan tuna kerennya. Dan untuk bumbunya Bu, itu asli cuma dari bahan rempah-rempah, tidak ada bahan kimia sama sekali. Karena saya punya anak kecil, jadi nggak mungkin tidak menaruh bahannya berbahaya di makanan ini. Saya nggak berani, benar-benar ini. Boleh, silakan untuk diisi Bapak Ibu. Hasil produksi kami kelompok UPPKS Kampung KB Dusun Nanas Tilang Subo. Mungkin ibu-ibu di sini sudah mempunyai produk barangkali? Sudah belum Ibu? Untuk harganya Bu ya, itu yang saya kemas 50 gram itu saya hargai 10.000 per bungkusnya. Yang 50 gram, kalau yang 100 gram itu 20.000. Dan ini sangat berguna sekali untuk lauk, langsung juga bisa, praktis Ibu ya. Terus misalnya saya dapat pesanan untuk bikinin acara rapat seperti itu, saya masak kembali dengan bikin lembar, terus saya taruh isinya abon ikan, itu juga bisa. Jadi misalnya ada rapat-rapat itu untuk bikin jajan, saya tidak kebingungan lagi untuk bikin jajanannya. Dan itu saya sudah bagikan untuk proses atau cara membuat abonnya Ibu ya. Jadi saya nggak ada yang saya tutupi, bahannya juga itu ada daging, ikan tuna khususnya, terus minyak untuk menggoreng secukupnya. Kalau untuk bumbunya itu ada gula merah, garam, terus ketumbar, jahe, serai, asam jawa, bawang merah, dan bawang putih. Kalau untuk tingkat pengaruhnya nanti tinggal menyesuaikan atau opsional mawon. Misalnya bahan ikannya banyak, tentunya bumbunya juga harus kita tambah gitu. Terus untuk proses pembuatannya atau cara pembuatannya yaitu daging ikan yang berasal dari nelayan itu yang masih fresh Bu ya. Terus itu kemudian kita filet, kita pisahkan kulitnya itu. Kalau saya mengerjakannya kulitnya itu kita buang. Soalnya kalau nggak kita buang nanti pengaruh sama warna. Nanti itu kalau tuna. ya. Terus setelah
ikan kita filet, kita bersihkan dari durinya dan juga dagingnya itu, kulitnya. Itu kemudian kita kukus Ibu. Kita kukus, setelah matang ya sekitar 30 menit gitu, kita angkat, terus kita remes, kita haluskan manual, nggak pakai mesin. Terus pakai tangan. Iya, manual Ibu. Terus bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi itu kita haluskan dulu. Kalau diulek itu hasilnya kasar Ibu ya, jadi saya menggunakannya dengan blender. Iya, jadi hasilnya nanti lebih halus. Terus setelah ikan yang diremet tadi, bumbunya dan juga sudah siap, itulah lalu kemudian kita campur rematan ikan tuna tadi bersama bumbunya dicampur. Setelah tercampur, baru kita siap untuk menggoreng. Nah, setelah gorengnya itu lama Ibu ya, jadi butuh tenaga ekstra dan kuat juga karena harus diaduk terus supaya ya besar Bu boleh. Minyaknya itu kira-kira Minyaknya kalau saya makainya itu kampol, istilahnya harus disesuaikan dengan si ikan, banyaknya ikan gitu. Jadi kita harus mengaduk terus lama Bu ya. Jadi makanya saya bilang harus membutuhkan tenaga yang ekstra. Terus setelah dilihat warnanya sudah berubah ya Bu ya, sudah agak kekuningan itu tandanya kalau sudah matang, sudah intinya sudah matang untuk kemudian ditiriskan untuk dipisahkan dari minyaknya, mengurangi kadar minyaknya. Kalau saya itu menggunakan sebinar. Tapi awalnya Ibu ya, saya itu benar-benar sedih karena apa? Karena saya tidak mempunyai alat. Jadi awal-awalnya itu saya hanya manual, pakai serbet. Diperes ngaten bersama ibu-ibu bantu. Jadi satu megang ujungnya, satu temannya megangnya, jadi kita remes begitu. Tapi setelah kami mendapatkan perawatan dari Bapak BLKB yang selama ini mendampingi kami, jadi saya sekarang lebih mudah lagi untuk memisahkan minyaknya dari gorengan ikan tadi. Seperti itu Ibu. Mungkin ada pertanyaan mungkin. Terus kalau nggak ada pertanyaan atau gimana, kita lanjutkan untuk praktek. Untuk alatnya Ibu mungkin bisa disiapkan Ibu.